Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Serasa 100 tahun Tasyakur Muslim Ahmadiyah Indonesia. Spesial minggu ini kita akan ngelihat 10 kisah inspiratif tentang bagaimana jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia ini terus menebarkan cinta, membangun kolaborasi, dan berkontribusi untuk negara kita tercinta. Dari kementerian yang rasanya keren banget gitu ya, sampai sebuah kampung kecil di Fakfak, semuanya punya semangat yang sama, yaitu syukur yang diwujudkan lewat karya. Dan kita mulai rangkaian beritanya. Kita mulai dari Jakarta, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia ini melakukan kunjungan silaturahmi ke Kementerian Hak Asasi dan Manusia RI, membawa pesan kolaborasi dan penguatan nilai perdamaian. Dalam kunjungan ini, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Said bersama jajaran pengurus disambut oleh staf ahli Menteri HAM, Profesor Dr. Rumadi. Jemaat Ahmadiyah menawarkan kerjasama untuk memperkuat nilai-nilai anti kekerasan, kesetaraan hak, dan toleransi di masyarakat. Kementerian HAM menyebut baik inisiatif ini dan akan menyiapkan program pelatihan serta lokakarya HAM lintas agama. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih damai dan manusiawi. Dalam pertemuan tersebut ada hal-hal yang kami diskusikan dan juga disepakati akan menjadi suatu program kolaborasi antara Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dengan Kementerian HAM Republik Indonesia. Di antaranya pada bulan November, insya Allah Kementerian HAM akan mengirimkan perwakilannya ke Menteri atau salah satu pejabat Kementerian HAM untuk memberikan penguatan dan juga edukasi terkait dengan hak asasi manusia kepada calon-calon mubarikin di Jamiah di Indonesia. Insya Allah ini akan dilangsungkan pada bulan November 2025. Selanjutnya pada tahun 2026 kami juga sedang membicarakan kolaborasi untuk kita bagaimana memberikan edukasi dalam bentuk seminar atau lokakarya yang dihadiri oleh tidak hanya para pengurus dan mubalik Ahmadiyah di seluruh daerah di berbagai daerah seluruh Indonesia, tapi juga kami akan mengundang komunitas-komunitas lain yang termasuk ke dalam golongan minoritas di berbagai daerah di Indonesia, dan juga tentunya unsur Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di berbagai daerah ini juga akan dipertemukan, sehingga Kementerian HAM akan menjadi fasilitator adanya lokakarya penguatan dan juga edukasi tentang hak asasi manusia yang dihadiri oleh Forkopimda dan juga anggota dan pengurus Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dan juga berbagai komunitas lainnya di masyarakat. Dari pusat pemerintahan di Jakarta, kita bergeser ke Banjarmasin, tempat semangat dakwah dan literasi Al-Quran ini hadir dengan cara yang unik. Dalam gerakan Musabakoh Tilawatil Quran Nasional, mahasiswa Jemaat Muslim Ahmadiyah Banjarmasin ini memamerkan Al-Quran dalam terjemahan 100 bahasa dunia. Pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta dan pengunjung MTQ di Universitas Lambung Mangkurat. Melalui stand edukatif ini, Jemaat Ahmadiyah memperkenalkan kontribusi besar dalam penyebaran nilai Islam yang damai lintas bahasa dan budaya. Melalui stand edukatif ini, Jemaat Ahmadiyah memperkenalkan kontribusi besar dalam penyebaran nilai Islam yang damai lintas bahasa dan budaya. Banyak mahasiswa yang mengaku baru tahu bahwa Ahmadiyah berperan aktif dalam penerjemahan Al-Quran di berbagai negara. Dari literasi Al-Quran kita menuju dialog lintas kampus ya. Dan ini adalah sebuah semangat terbuka yang juga menginspirasi mahasiswa di Purwokerto. Di Purwokerto, Masjid Nusrat menjadi tempat perjumpaan penuh makna antara mahasiswa UIN Saizu dan pengurus Jemaat Ahmadiyah. Diskusi terbuka ini membahas sejarah, ajaran, dan kontribusi Jemaat Ahmadiyah dalam kehidupan sosial keagamaan. Mahasiswa aktif bertanya, sementara mubalik menjawab dengan penuh kehangatan dan data. Dialog ini menjadi simbol sinergi antara generasi muda dan komunitas keagamaan yang terbuka. Dari dialog di kampus, kita beralih ke Tasikmalaya, di mana gerakan peduli lingkungan ini tumbuh dari sebuah peace center yang baru. Sebuah kunjungan istimewa dilakukan para pegiat bank sampah Cilembu ya di Peace Center Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya. Mereka diajak berkeliling melihat galeri lintas iman.
pameran Al-Quran multibahasa, dan ruang literasi damai. Dialog santai sambil menikmati kopi menumbuhkan saling pengertian. Para tamu mengaku kagum atas keramahan dan keterbukaan jemaat dalam menjelaskan ajaran Islam yang penuh kasih. Masih dari Tasikmalaya, kegiatan sosial lainnya juga nggak kalah bermakna, yaitu pengobatan gratis untuk masyarakat. Komunitas pegiat homeopati Tasikmalaya ini menggelar pengobatan gratis bagi warga dalam rangka menyambut tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah Indonesia. Ratusan warga mengikuti layan homeopati, kolaborasi antara KPHT dan komunitas Vespa Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi simbol kasih dan kepedulian tanpa batas, sejalan dengan semangat Love for All, Hatred for None. Dari pengabdian sosial, kita menuju ke Bekasi, tempat silaturahmi lintas iman menciptakan suasana yang penuh harapan. Di Bekasi, Suster Herdita dan mahasiswi Universitas BINUS ini mengunjungi Masjid Al-Misbah Jemaat Muslim Ahmadiyah di Bekasi. Pertemuan ini diisi diskusi ringan tentang sosial dan lingkungan, serta rencana kolaborasi penanaman pohon. Kunjungan diakhiri dengan doa bersama dan foto kenangan di Peace Center Bekasi, menandai jembatan baru antara iman dan kemanusiaan. Sementara itu, di Banjarmasin, semangat literasi Qur'ani kembali menarik banyak sekali pengunjung. Masih dari MTQ, mahasiswa nasional di Banjarmasin, stand Jemaat Ahmadiyah terus dipadati oleh pengunjung. Mahasiswa dari berbagai provinsi tertarik melihat Al-Quran dengan terjemahan multibahasa. Pameran ini menjadi wadah edukasi dan klarifikasi bahwa Islam Ahmadiyah berakar pada kecintaan terhadap Al-Quran dan kemanusiaan. Ahmadiyah kalau saya dengar, mohon maaf, konotasinya negatif dengar Ahmadiyah. Tapi pas sampai sini lihat Ahmadiyah rupanya bukan dalam tanda kutip konotasi negatif, justru positif. Karena banyak sekali ya produk-produk terjemahan Al-Quran dengan berbagai negara. Saya kira apresiat sekali untuk Ahmadiyah dalam hal ini. Ya, bukan hanya negara, tapi bahasa daerah juga. Dari literasi kita menuju ke pengabdian. Kita bergeser ke Jambi, tempat kaum perempuan ini beraksi untuk kesehatan masyarakat. Lajnah Imailah Singkut menggelar kegiatan kesehatan dan edukasi di Desa Batu Putih, Sorolangun. Warga mendapat layanan cek kesehatan gratis, edukasi homeopati, dan literasi keluarga. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga memperkuat silaturahmi antara warga dengan semangat pengabdian yang tulus. Dari Jambi kita menuju ke Bogor, tempat perempuan Ahmadiyah se-Indonesia ini bermusyawarah untuk masa depan. Majelis Syuro Nasional Lajnah Imailah 2025 ini digelar di Kemang, Bogor ya, dengan tema mewujudkan generasi tangguh menyambut 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Diikuti lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia, forum ini menjadi ajang pembahasan strategi penguatan peran perempuan dan generasi muda dalam pelayanan jemaat. Sadar Lajnah Imailah Indonesia, Profesor Dr. Siti Aisyah Bakri, menegaskan pentingnya pengabdian berkelanjutan dan kesiapan menyongsong abad baru Jemaat Ahmadiyah. Menyelenggarakan Majelis Syuro Nasional dengan tema mewujudkan generasi tangguh melalui program berkesinambungan. Tema ini sangat penting bagi Lajnah Imailah Indonesia karena sangat berkesesuaian dengan 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi kami berharap pada 100 tahun berikutnya, 1 abad berikutnya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah siap membentuk generasi-generasi penerus yang tentu kami harapkan generasi yang tangguh. Mereka diharapkan memiliki resiliensi yang tinggi, daya lenting yang tinggi, kemudian kemantapan dalam bidang rohaninya, dan tentu mereka juga diharapkan menjadi insan-insan yang akan menerima estafet ya dari apa yang sudah mereka saat ini. Tentu diperlukan program-program yang berkesinambungan. Dan untuk tahun ini tentunya program ini akan kami fokuskan kepada anak-anak muda. Jadi mereka harus terlibat aktif, berkontribusi secara aktif di dalam setiap kegiatan. Bahkan mereka kami masukkan sebagai bagian dari perumusan agenda Syuro.
Dari Bogor kita menuju ke ujung timur Indonesia di Fak-Fak, Papua Barat, tempat cahaya pendidikan baru dinyalakan. Humanity First Indonesia meresmikan rumah belajar satu tiba di Kampung Lucy Perry, Fak-Fak, Papua Barat. Rumah belajar ini menjadi ruang tumbuh dan belajar bagi anak-anak di wilayah terpencil. Filosofi satu tungku, tiga batu mencerminkan harmoni dan persatuan warga Fak-Fak yang hidup dalam keberagaman. Peresmian ini sekaligus menjadi persembahan 20 tahun Humanity First Indonesia serta bagian dari Tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Pemirsa, demikian rangkaian berita Serasa pekan ini. Dari Jakarta kita lihat sampai ke Fak-Fak ya, semuanya membawa pesan yang sama. Islam yang cinta damai, yang hadir melalui karya dan juga pengabdian. Pastiin Anda selalu ingat ya untuk tonton terus Serasa setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di kanal YouTube dan media sosial Warta Ahmadiyah. Saya Fadli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.